Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita berada di masa pandemi COVID-19, tapi tetap semangat belajar di rumah. Ya, siap ya untuk belajar otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana bersama Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Menu pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasar, literasi, word search puzzle, dan materi. Kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11. 3.1 Memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. 4.1 Melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Literasi kita hari ini tentang Quran Surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Kalian bisa buka Al-Qur'annya dan yang ada terjemahnya ya, dibaca terjemahnya. Di sini dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang raja yang bermimpi. Raja ini bermimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk dan 7 tanaman yang layu memakan 7 tanaman yang subur. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi raja tersebut. Dalam mimpi raja tersebut ternyata akan ada 7 musim subur, 7 tahun maksudnya 7 tahun musim subur, kemudian diikuti dengan 7 tahun musim kekeringan atau paceklik. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika rakyat di beberapa wilayah Timur Tengah, waktu itu Mesir dan negara-negara lain, itu bisa menghadapi musim kekeringan selama 7 tahun. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam merekomendasikan agar ketika 7 tahun masa subur itu dilakukan cocok tanam. Nah, hasil cocok tanam itu sebagian disimpan untuk masa paceklik tadi selama 7 tahun. Jadi, ternyata pengelolaan sarana dan prasarana itu sudah ada sejak dulu. Nah, di sini dicontohkan ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sudah ada pengelolaannya. Nabi Yusuf memberikan rekomendasi agar masyarakat menanam, bercocok tanam, dan hasil cocok tanamnya disimpan sebagian. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sarana terutama pangan. Nah, kemudian prasarananya itu adalah tempat menyimpan pangan hasil cocok tanam tadi. Bagaimana agar penyimpanan pangan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, itu merupakan contoh dari pengelolaan sarana dan prasarana. Kita lanjut ke Scrabble ya. Di sini ada huruf-huruf. Coba kalian cari kata
yang berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana. Ketika kalian mencari, boleh kalian stop dulu videonya. Stop dulu ya videonya. Silahkan. Ya. Sudah menemukan? Ada berapa kata yang kalian bisa temukan? Di sini ada 8 kata. Inventarisasi, manajemen, operasional, administrasi, sarana, pengadaan, logistik, dan penyimpanan. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang selalu ada di dalam sarana dan prasarana. Nanti kita akan pelajari. Lanjut kepada materi. Kita akan belajar administrasi sarana dan prasarana, mulai dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan fungsi. Kita mulai dari pengertian. Apa itu administrasi sarana dan prasarana? Sebelum ke administrasi sarana dan prasarana, kita cari tahu dulu apa itu sarana. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Kemudian, apa itu prasarana? Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam prasarana itu biasanya dalam bentuk usaha, pembangunan, dan proyek. Nah, kita lihat tentang administrasi sarana dan prasarana. Apa itu administrasi sarana dan prasarana? Di sini dijelaskan bahwa administrasi sarana dan prasarana merupakan pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya. Nah, administrasi sarana dan prasarana itu biasanya diistilahkan lain. Misalkan ada manajemen logistik, itu sama intinya. Manajemen logistik itu sama dengan administrasi sarana dan prasarana. Ya, kemudian di sini juga ada pengertian dari Menteri Pendidikan Nasional bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Karena di dalam pendidikan itu pasti butuh sarana dan prasarana. Kita lihat contohnya. Di sini dijelaskan bahwa sarana ini contohnya itu adalah perlengkapan peralatan kantor. Contohnya alat tulis, buku, pulpen, kemudian filing kabinet. Kemudian di sini juga ada contohnya mesin kantor. Mesin kantor, komputer, printer, scanner. Ada juga nanti kita pelajari tentang perabot kantor atau furniture. Contohnya itu adalah lemari, kemudian kursi, meja, itu termasuk sarana ya. Kemudian apa itu prasarana contohnya? Contohnya itu adalah lahan tanah. Itu merupakan prasarana ya. Bangunan kantor, bangunan pabrik, bangunan perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kelas, ruang ibadah, jalan itu termasuk prasarana ya. Itu. Nah, di sini ada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, kita pelajari tentang kegiatan manajerial. Jadi, di dalam administrasi itu ada 2 kegiatan. Kegiatan manajerial dan kegiatan operasional. Kalau kegiatan manajerial itu biasanya terdiri dari
planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu tentang manajerialnya. Jadi, setiap bidang administrasi, bidang manajemen, itu pasti ada kegiatan, kalau kita singkat, POAC ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, kalau kegiatan operasional itu apa? Kegiatan operasional itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian atau rutinitas. Nah, biasanya itu di dalam administrasi sarana dan prasarana adalah mulai dari pengadaan barang, kemudian inventarisasi, penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kita akan pelajari tentang kegiatan operasional nanti di kelas 12 insya Allah. Lanjut ke tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tujuan dari administrasi ini adalah mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana. Jadi, informasi tentang sarana dan prasarana ini sangat diperlukan, terutama dalam pekerjaan sehari-hari. Apakah kesediaan kertas misalkan, kesediaan kertas memadai untuk pekerjaan, kemudian kesediaan faktor produksi kalau misalkan di pabrik ya. Nah, itu harus diketahui informasinya. Makanya akan selalu ada catatan-catatan, kemudian catatan inventarisasi dalam sarana administrasi sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai ke unit-unit kerja ya. Jadi kan setiap perusahaan, setiap perkantoran itu ada unit-unit kerjanya kan ya. Ada unit kerja personalia atau HRD ya. Kemudian unit kerja sarana dan prasarana, unit kerja produksi dan lain sebagainya. Nah, di setiap unit-unit kerja itu pasti membutuhkan sarana ya, sarana dan prasarana, terutama sarana untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, ini di administrasi sarana dan prasarana itu harus mampu menyediakan perbekalan tersebut. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil. Nah, jadi setiap orang, setiap karyawan harus bisa menggunakan sarana dan prasarana dalam pekerjaan sehari-hari. Misalkan bisa mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin printer, mesin fotokopi, atau kalau di dalam produk ya, perusahaan yang memproduksi barang itu harus bisa mengoperasikan mesin produksi. Lanjut ke mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana. Jadi harus tahu ya, harus membiasakan bagaimana menggunakan sarana dan prasarana dengan baik agar sarana dan prasarana tersebut bisa bermanfaat secara efisien dan mudah rusak. Terutama dengan pembudayaan yang baik itu tidak akan mudah ya, tidak akan terjadi pemborosan. Kita lanjut ke fungsi administrasi sarana dan prasarana.
Dalam administrasi sarana dan prasarana itu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini sangat menentukan, terutama dalam hal list sarana dan prasarana yang ada, yang dibutuhkan, yang masih ada, di list, kemudian direncanakan apa yang akan diadakan. Pengadaan barang itu bisa dengan pembelian, kemudian lelang, ada juga dengan hibah. Kemudian fungsi faktor penentu kebutuhan. Nah, di sini faktor penentu kebutuhan kita akan pelajari bagaimana faktor-faktor penentu kebutuhan ini dipengaruhi oleh anggaran, kemudian jumlah barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi penganggaran. Ya, dalam administrasi sarana dan prasarana pasti akan ada pengadaan barang, pengadaan barang. Dari pengadaan barang tersebut harus dianggarkan. Nah, penganggarannya ini berkaitan dengan harga barang di pasar dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan atau kantor. Nah, dalam fungsi penganggaran juga dipengaruhi atau ditentukan oleh pimpinan, kebijakan pimpinan. Kemudian yang keempat ada fungsi penyaluran atau distribusi. Ketika sudah memesan barang, pengadaan sarana dan prasarana, kemudian adalah adanya fungsi penyaluran. Jadi berpindahnya barang dari produsen kepada pemesan. Lanjut ke fungsi penggudangan. Fungsi penggudangan di sini adalah tempat penyimpanan ya. Setelah barang disalurkan, tentu harus ada penyimpanan barang. Nah, penggudangan di sini fungsinya adalah untuk penyimpanan barang-barang yang telah disalurkan. Kemudian fungsi perawatan. Setelah barang didistribusikan, kemudian disimpan, harus dirawat agar barang-barang atau sarana dan prasarana tersebut bisa bertahan lama dan fungsinya efisien. Kemudian fungsi inventarisasi. Fungsi inventarisasi di sini merupakan pencatatan baik dari mulai perencanaan, kemudian penentu kebutuhan, penganggaran, penyaluran, itu semua dicatat di dalam inventarisasi. Dan bahkan ketika barang itu sampai, barang itu hadir, itu perlu ada catatan inventarisasi barang. Di sana biasanya dicatat tanggal barang masuk sampai kepada nomor inventarisasi barang. Dan terakhir adalah fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan di sini kalau misalkan barang sudah tidak bisa digunakan lagi atau barang sudah rusak. Nah, maka barang harus dihapuskan atau dimusnahkan. Karena kalau misalkan terjadi penumpukan barang yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak berguna, maka itu tidak menambah efektivitas. Jadi justru malah menambah ruang, ya, membutuhkan ruang yang seharusnya ruangan bisa rapih, malah ada barang-barang yang tidak. Ya, itu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Belajar melalui media apapun,
Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.